Herbal Halal Network, perusahaan yang saya miliki adalah PT Herbal Halal Network, adalah perusahaan herbal yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sistem multi-level marketing dan sudah memiliki beberapa orang pegawai tetap dan tidak tetap. Multi-level marketing itu adalah sebuah bisnis dengan sistem efisiensi pada jalur distribusi dan promosi, yang dimana keuntungan itu didapatkan dari pemangkasan jalur distribusi dan promosi akan menjadi keuntungan perusahaan MLM, dan bagi member yang mengkonsumsi ataupun memakai produk, sekaligus juga mempromosikan dan mendistribusikan produk akan memperoleh bonus-bonus yang sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan saya ini. Namun, bisnis multi-level marketing ini hanyalah sebuah metode bisnis alternatif yang berkaitan dengan pemasaran dan memiliki suatu produk dengan metode bisnis yang berbeda dengan bisnis lainnya. Lokasi usaha ini berada di Jalan Medan Batangkuis, Dusun 1, Desa Serautan, Gang Madrim, Kecamatan Pecus Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Produk yang ditawarkan dari PT Herbal Halal Network ini adalah produk-produk yang menjual obat-obatan herbal, kosmetik, dan home care, healthy food and beverage. PT Herbal Halal Network ini bekerja sama dengan para anggotanya untuk melakukan pemasaran produk dan memberitahukan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh PT Herbal Halal Network ini. Ketika ada yang ingin menjadi reseller, akan mendapatkan diskon untuk produk yang dijual. Target pasar PT Herbal Halal Network ini mencakup semua kalangan masyarakat seperti anak-anak bisa menggunakan dan mengkonsumsi produk ini. Begitupun juga dengan para anak-anak remaja dan juga orang dewasa. Untuk kasus perpajakan pada pajak penghasilan pasal 22 di PT Herbal Halal Network ini, kasus perpajakannya itu pada Agustus 2023, PT Herbal Halal Network menjadi pemasok obat-obatan herbal bagi Dinas Kesehatan Kota Medan dengan nilai kontrak sebesar Rp11.100.000. Untuk pengertiannya sendiri, PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang-barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Untuk subjek pajak dari PPh pasal 22 ini yaitu bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, wajib pajak badan tertentu. Untuk objeknya yaitu penjualan barang-barang pada pemerintah yang dibayarkan dengan APBN atau APBD, impor dengan API atau non-API, penjualan kertas dalam negeri oleh industri kertas, penjualan semen di dalam negeri oleh industri semen, penjualan baja dalam negeri oleh industri baja, penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM, importer, kendaraan umum dalam negeri. Untuk tata cara perhitungan pengenaan pajak pada PPh pasal 22 itu, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Kesehatan Kota Medan adalah nilai kontrak termasuk PPN itu sekitar Rp11.100.000, DPP 11% dikali Rp11.100.000 yaitu totalnya 10 juta. PPN dipungut 11% dari DPP yaitu totalnya 1.221.000. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali 10 juta yaitu totalnya menjadi 150.000. Kapan batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPh pasal 22 yaitu batas akhir pengelaporan PT Herbal Halal Network yang dipungut oleh bendahara pengeluaran paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir, yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 2023. PT Herbal Halal Network melakukan pelaporan yang dilakukan pemungutan dan oleh bendaharawan pada tanggal 14 Agustus 2023. Apa akibat jika PT Herbal Halal Network ini terlambat dalam melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22? Akibatnya itu akan mendapatkan denda senilai 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Pada pajak penghasilan pasal 23 di PT Herbal Halal Network ini, untuk kasus perpajakannya yaitu PT Herbal Halal Network menyewa alat berat dari CPHNI dengan biaya sewa sebesar 55 juta. Berapakah harga besar PPh pasal atas sewa yang harus dipotong PT Herbal Halal Network sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CPHNI? Untuk pengertiannya sendiri, PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain. Untuk siapa saja pemotong pajak dari PPh pasal 23 ini yaitu badan pemerintah, SP Badan DN,
seperti PT, CV, dan lain-lain, penyelenggara kegiatan BUT, pewakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi tertentu, seperti dokter, arsitek, pengacara, dan lainnya, wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan. Apa saja objek pajak pada PPh pasal 23 ini, yaitu dividen, sewa dan penghasilan lain, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, yaitu seperti imbalan. Untuk perhitungan pengenaan pajak pada PPh pasal 23 yaitu tarif PPh pasal 23 atas sewa sebesar 2%, biaya sewa alat berat sebesar 55 juta, besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa yaitu 2% dikalikan dengan 55 juta rupiah, yaitu dapat hasilnya Rp1.100.000. Jadi CVANI hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT Herbal Halal Network setelah dipotong pajak PPh pasal 23 sebesar 55 juta dikurangi 1.100.000 yaitu 53.900.000. Kapan batas waktu pembayaran penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23? PT Herbal Halal Network melakukan penyetoran pada 10 Oktober 2023, maka paling lambat PPh pasal 23 disetorkan pada tanggal 10 November 2023 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 November 2023 untuk akibat jika PT Herbal Halal Network tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran, yaitu jika PT Herbal Halal Network terlambat melakukan penyetoran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sementara jika keterlambatan pelaporan SPT pada masa PPh pasal 23 akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000. Pada pajak penghasilan pasal 25 di PT Herbal Halal Network, untuk kasus perpajakannya yaitu PT Herbal Halal Network memiliki pajak penghasilan terutang sebesar 125 juta di tahun 2021 dengan detail pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga sebagai berikut, yaitu yang pertama pemotongan PPh pasal 22 sebesar 30 juta, pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15 juta, PPh pasal 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 40 juta. Definisi pajak penghasilan pasal 25 tersendiri yaitu PPh pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Untuk siapa saja wajib pajak pada pajak penghasilan pasal 25 ini, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha baik itu pedagang maupun penyedia jasa, dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Apa saja objek pajak pada PPh pasal 25 ini? Objek pajak pada PPh pasal 25 yaitu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Untuk tata cara perhitungan pengenaan pajak pada PPh pasal 25-nya yaitu kredit pajak itu yaitu pemotongan PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 ditambah PPh pasal 24 yang dapat hasilnya yaitu 30 juta ditambah 15 juta ditambah 40 juta yang hasilnya 85 juta. Untuk dasar perhitungan angsurannya, pajak penghasilan di tahun 2021 itu dikurangi dengan kredit pajak. Dan hasilnya 125 juta dikurangi 85 juta, dapatlah hasilnya 40 juta. Besar angsuran per bulannya yaitu 40 juta dibagi 12 bulan dari besar angsuran tersebut kan per bulan. Yang dapat hasilnya yaitu 3,33 juta rupiah. Untuk batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPh pasal 25 yaitu PT Herbal Halal Network harus membayar PPh pasal 25 mereka paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir. Apa akibatnya jika PT Herbal Halal Network terlambat saat melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPh pasal 25-nya? Jika PT Herbal Halal Network terlambat melakukan pembayaran, maka akan terkena bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayarannya pada pasal 25. Pada pajak penghasilan pasal 26 di PT Herbal Halal Network ini, kasus perpajakannya yaitu PT Herbal Halal Network ini memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT Food and Beverage yang merupakan perusahaan makanan dan minuman di luar negeri dengan membayarkan jumlah premi pada tahun 2020 sebesar 3 miliar. Berapakah PPh pasal 26 dari PT Herbal Halal Network tahun 2020? Untuk pengertiannya sendiri, PPh pasal 26 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Siapa saja wajib pajak pada pajak penghasilan pasal 26 ini yaitu WLPN selain BUT. Apa saja objek pajak PPh pasal 26 ini?
yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi nilai lindung lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Tata cara perhitungan pengenaan PPh pasal 26-nya yaitu perkiraan penghasilan neto sebesar 50% dikalikan 3 miliar dapat hasilnya 1.500.000.000. PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikalikan 1.500.000.000 dapatlah hasilnya 300 juta. Kapan batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPh pasal 26? PT Herbal Halal Network melakukan penyetoran PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 November tahun 2020 yang jatuh tempo penyetorannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Apa akibatnya jika PT Herbal Halal Network terlambat saat melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26-nya? Akan mendapatkan sanksi dan denda sebesar 100.000. Pada pajak pertambahan nilai di PT Herbal Halal Network yaitu kasus PPN-nya yaitu PT Herbal Halal Network selaku PKP pada bulan April tahun 2023 melakukan beberapa transaksi. Yang pertama, penjualan secara langsung produk obat-obatan herbal kepada konsumen sebesar 170 juta, melakukan pembelian barang dagangan sebesar 133.200.000 di mana harga tersebut sudah termasuk dalam PPN, melakukan ekspor produk obat-obatan herbal dengan nilai 100 juta. PT Herbal Halal Network juga mengirimkan barang dagangannya kepada konsumen melalui jasa pengirim lancar ekspres dari Medan menuju Bali dengan biaya 5 juta. Definisi PPN, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Wajib pajaknya itu yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Objek pajaknya yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor barang kena pajak. Untuk objek yang tidak dikenakan PPN yaitu barang hasil pertambangan, kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya, uang, emas, surat batangan, dan surat berharga, penggunaan hak cipta, penggunaan peralatan industrial, komersial, atau ilmiah, pemberian pengetahuan di bidang ilmiah, komersial, dan industrial, pemberian bantuan tambahan sehubungan dengan penggunaan hak-hak tersebut, hak menggunakan film gambar hidup, pelepasan seluruhnya yang berkenaan dengan penggunaan haki, jasa kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, dan jasa. Untuk tata cara perhitungan pengenaan PPN-nya yaitu perhitungan pajak keluaran atas penjualan secara langsung yaitu DPP dikali tarif PPN yaitu 170 juta dikali 11% yang dapat hasilnya 18.700.000. Untuk pajak masukannya atas transaksi pembelian barangnya DPP nilai BKP atau nilai BKP ditambah PPN 11% dikali harga pembelian barang dapatlah 111 dikali 133.200.000 sama dengan hasilnya 120 juta. PPN-nya 11% dikali 120 juta dapatlah hasilnya 13.200.000. Atas pengiriman barang dagangan yaitu 11% dikali 10% dikalikan 5 juta yang dapat hasilnya 1,1% dikali 5 juta yang hasilnya yaitu 5.055.000 rupiah. Pajak keluaran dikurangnya pajak masukannya yaitu Rp sebesar 18.700.000 dikurangi 13.200.000 yang dapatlah hasilnya 5.500.000. Untuk batas waktu pembayaran penyetoran dan pelaporan pada PPN yaitu pada PT Herbal Halal Network melakukan pembayaran PPN pada tanggal 30 bulan April tahun 2023 dan batas akhir penyetoran dan pelaporan tepatnya pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2023. Apa akibatnya jika PT Herbal Halal Network terlambat dalam melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPN? Jika PT Herbal Halal Network telat lapor SPT masa PPN akan dikenakan denda sebesar 500.000. Pada PPNBM pada PT Herbal Halal Network yaitu kasus perpajakannya, saya sendiri Asmana Denasution adalah pengusaha muda sekaligus pemilik PT Herbal Halal Network yang meraup omset dengan jumlah yang sangat besar. Dengan kesuksesannya yang berhasil diraih di usia muda, saya sendiri Asmana Denasution membeli sebuah mobil sport
mewah 2.500 cc dengan harga 2 miliar. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Asmanadi Nasution ini untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Definisi dari PPNBM tersebut yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang memiliki kategori sebagai barang mewah. Untuk wajib pajaknya sendiri yaitu pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Objek pajak pada PPNBM-nya yaitu barang kena pajak atau BKP yang masuk kategori mewah. Tata cara perhitungan pengenaan PPNBM-nya, PPN sama dengan tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. PPN sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurangi 40%. PPN sebesar 11% dikalikan 2 miliar dikurangi 800 juta. PPN 11% dikali 1 miliar 200 juta dikurangi 132 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Asmanadi Nasution adalah harga mobil itu ditambah PPN ditambah juga PPNBM-nya. Yaitu totalnya 2 miliar ditambah 132 juta ditambah 800 juta. Dapatlah totalnya 2 miliar 932 juta rupiah. Kapan batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPNBM? Jadi Asmanadi Nasution harus melakukan pembayaran terhadap PPNBM yaitu paling lambat tanggal 7 di bulan berikutnya, dan batas pelaporan pajak adalah akhir bulan berikutnya. Apakah akibatnya jika Asmanadi Nasution selaku pemilik PT Herbal Halal Network tersebut terlambat saat melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PPNBM? Pemerintah harus menerapkan sanksi yang tegas berupa denda, pemblokiran, bahkan penyitaan terhadap barang yang dibeli, yaitu mobil mewah. Jadi jika pembayaran tersebut terlambat membayar, akan mempengaruhi penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Pajak bumi bangunan atau PBB pada PT Herbal Halal Network, yaitu kasus perpajakannya PT Herbal Halal Network membeli sebidang tanah dengan 1000 meter persegi dan luas bangunan 900 meter persegi. Harga tanahnya yaitu 1.500.000 per meter persegi, bangunannya 3 juta per meter persegi. Jika NJOPTKP-nya 12 juta, berapa PBB terutang PT Herbal Halal Network? Untuk definisi PBB tersendiri yaitu pajak bumi bangunan atau PBB merupakan biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Wajib pajak PBB-nya itu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak PBB yaitu objek bumi dalam PBB yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam PBB yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang, dan juga jalan tol. Tata cara perhitungan pengenaan PBB-nya yaitu NJOP-nya tanah sebesar 1000 meter persegi dikalikan 1.500.000 sama dengan hasilnya 1.500.000 juta. Bangunannya 900 meter persegi dikalikan 3 juta dapatlah hasilnya 2.700.000 juta. Dan hasilnya yaitu 4.200.000 juta. PBB-nya yaitu 4.200.000 juta dikurangi 12 juta dibagi 500. PBB-nya yaitu hasilnya 4.188 juta dibagi 500. Dapatlah hasilnya PBB dari PT Herbal Halal Network ini yaitu sebesar 8.336.000. Kapan batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PBB? PT Herbal Halal Network dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Apa akibatnya jika terlambat saat melakukan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pada PBB? Jika PT Herbal Halal Network terlambat dalam membayar PBB, maka akan terkena denda sebesar 2% dari pajak terutangnya.